Ini Prof, kalau gue jadi jaksa ya sama Pak Jaya. Bapak bawa hasil visumnya nggak? Visumnya siapa itu? Visum siapa coba tebak? Ya visumnya si M lah. Masa lu pakai nanya visumnya siapa? Lu kira gue nge-visum anak orang? Gue tolol gimana sih lu, goblok? Santai dong, jangan ngegas doang. Berarti ada datanya? Ada lah. Diam kamu, saya nggak nanya pengacara ya. Yang belakang jangan angkat tangan. Ini bukan cerdas cermat, bukan sesi tanya jawab. Duduk. Ya, ada berarti datanya. Tapi Anda ngerti nggak apa yang Anda teliti? Situ ngerti nggak situ ngomong sama siapa? Kan saya dokter sianida, saya yang meneliti sianida. Masa ditanya saya ngerti apa enggak apa yang saya teliti? Terus lagi Dokter Richard, coba wis liatin podcastnya Dokter Richard. Itu ada dokter forensik yang waktu itu memeriksa almarhum, ya. Dan masih banyak lagi centang-centang biru yang bahas soal ini. Dan bahkan ada yang diancam untuk tidak membahas masalah ini. Ganjel nggak sih? Aneh gitu loh maksudku. Kenapa? Nah, kita sebagai netizen, yo dari kejauhan itu kan hanya bisa melihat kasus ini, ya, bisa menyimak kasus ini. Bahkan aku mulai dari awal kasus ini terjadi itu nyimak sebetulnya. Sampai wis lali kasusnya dan sekarang ke-up lagi di media sosial TikTok ini. Ayo jujur loh, kamu sebagai netizen awal-awal kasus ini pasti kamu juga ngerasa kayak Jessica ini kayak aneh gitu ya, kayak modelnya kayak piye yo, pembunuh berdarah dingin. Soalnya kan ekspresinya DE yang flat gitu ya, yang datar. Yo kayak gak sedih, yo kayak gak piye-piye gitu loh. Ayo jujur loh. Nah sekarang muncul lagi, rame lagi dengan segala macam banyaknya berita kejanggalan atas kasus ini. Kalian pasti mikir juga, duh ya juga ya. Nah terus kita dulu pas mikirnya Jessica itu pembunuh berdarah dingin, ku tekon dingun loh. Komentar Jessica Mirna kan dijelasin ya kalau 99% itu pada saat itu percaya bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Berarti ada 1% yang nggak percaya bahwa Jessica pembunuhnya kan. Gua dan bokap gua adalah 1% itu. Karena kita dari awal tuh, kalau gue ya, setelah gue nonton Ice Cold Murder itu, kita dari awal udah tahu kalau bukan dia cuy. Coba lu bayangin aja kasus kematian gak wajar, gak ada otopsi, cuma pengambilan sampel, tapi bisa tahu mati karena cyanida. Itu sebenarnya udah selesai gitu. Kalau dari kacamata gue ya, ngelihat itu aja udah selesai gitu loh. Gimana caranya lo bisa tahu seorang meninggal karena cyanida, tapi nggak ada sama sekali di otopsi. Dan lo kira kandungan cyanida tuh 0,2 bisa langsung meninggal? Ada kandungannya, ada kayak takarannya gitu. Penilaian gue, itu kan kasus sudah 10 bulan lebih. Dan negara udah benar-benar involved dengan banyak hal gitu ya. Mau mundur lagi juga susah. Dimana-mana kasus pembunuhan tuh kadang ya, kalau menurut gua bukan mencari siapa pembunuhnya, tapi siapa yang bisa dipersalahkan, karena harus ada yang dihukum atas kematian seseorang, mau siapapun dia, supaya salah satu instansi apapun itu terlihat bekerja dengan benar dan ada resultnya. Gue sebagai netizen yang ngeliat kasus ini, kalau dalam persidangan tuh harus 0-0, tapi di sini dari awal Jessica itu udah losing point. Orang-orang tuh udah langsung menghakimi dia gitu loh, tanpa tahu faktanya seperti apa. Jadi dari awal tuh kedudukannya nggak 0-0, udah 1-0, jadi agak susah gitu loh. Kecuali guys, jasadnya itu diotopsi dan bisa dibuktikan bahwa ada cyanida di tubuhnya, ada segini nih yang menyebabkan dia meninggal. Karena dokter aja nggak bisa memastikan kalau dia itu meninggal karena cyanida. Nggak bisa, buat keterangan palsu tuh nggak bisa ya sayang, dalam dunia dokter forensik atau lain sebagainya. Terus Jessica nggak bisa diwawancara di lapas, kan aneh ya. Penjahat teroris aja bisa diwawancara gitu di lapas. Kenapa gitu loh? Dia bukan public figure, bukan ngelakuin money laundering, bukan ngelakuin sesuatu kejahatan yang luar biasa yang bisa merugikan seluruh dunia. Kalau ternyata bukan dia pembunuhnya, apa nggak mampus? Gimana? Hah? Kebayang nggak? Dia udah jalanin dari 2016 sampai sekarang loh itu di penjara dia. Semua orang media itu bikin dia sesuka hati. Pokoknya yang penting kerjaan kita kelar, tinggal orang dibakar-bakar aja, segala macam. Yang penting udah deh, ada liputan, ada apa segala. Lanjut ke opini-opini ya. Kalau menurut gue ya, itu kan si Jessica itu kan baru balik ya dari negara Australia ke Indonesia mau meet up sama teman-temannya. Dan motif dia tuh gak jelas kalau menurut gue. Oke deh, emang mens rea atau niat kita itu cuma kita dan Tuhan yang tahu ya. Tapi motif harus jelas gak sih dalam setiap kasus pembunuhan? Harus jelas, tapi gak perlu dibuktikan. Itu kan kalau kata prof gue. Kebetulan di dokumenter itu ada profesor gue pidana gue, Prof Ed, Wamenkumham kita. Mereka udah gak ketemu lama, mereka teman kuliah. Terus kalau misalkan alasan dari jaksa, motif dia itu ingin membunuh Mirna itu adalah karena kayak, oh dulu pernah Mirna bilang Jessica jangan pacaran sama itu. Aduh, itu tuh doesn't make sense ya at all. Terus pakai kasus-kasus Jessica yang dulu dia pernah nabrak sesuatu waktu di Australia, lalala.